Bung Rasman dan Bung Firdaus tidak bisa lagi beracara, bukan advokat lagi sementara ini karena dibekukan. Yang pertama begini, karena saya juga sebagai advokat ya. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia terdapat caturwangsa, 4 pilar penegak hukum. Yang pertama ada advokat, jaksa, hakim, dan polisi. Mereka semua memiliki keistimewaan masing-masing dan kewenangan. Kita lihat dari advokat. Advokat memiliki kewenangan untuk melakukan pembelaan terhadap masyarakat. Polisi memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan. Jaksa memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan. Dan hakim memiliki kewenangan istimewa. Memiliki kemuliaan dan keagungan dalam putusannya. Jadi di antara 4 caturwangsa penegak hukum ini, saya kira kita harus saling menghormati. Dan saya minta juga penegak hukum lainnya juga jangan merasa besar hati. Pertanyaan harus saya, apakah bisa diintrospeksi diri juga itu seperti itu. Itu yang menjadi, apakah karirnya tamat sementara ini karena dibukukan berita acara sumpahnya? Jadi begini, masalah karir itu ya, saya juga koreksi dari Ketua Umum Pradi Bersatu ya. Kalau dibilang itu penetapannya itu liar, saya tidak menemukan literatur dalam kamus hukum ataupun aturan mana yang mengatakan penetapan liar. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tepatnya di pasal 9 ayat 1 ya, bahwasannya yang berwenang untuk memberhentikan advokat itu adalah organisasi advokat. Oke? Bunyinya di dalam pasal 9 ayat 1 itu, advokat dapat diberhentikan atau diberhentikan oleh organisasi advokat. Nah, di pasal 10-nya di ayat 1 huruf C mengatakan advokat dapat diberhentikan atau diberhentikan secara tetap dari profesinya berdasarkan keputusan organisasi advokat. Dan di ayat 2-nya itu advokat yang telah diberhentikan tidak dapat menjalankan profesi advokat. Nah, apa yang menjadi dasar Mahkamah Agung dalam membekukan rekan-rekan kita tadi? Dasarnya dari pemberhentian apa tadi? Dari organisasi advokat tadi. Karena saya membaca di dalam surat pembekuan tadi bahwasanya Mahkamah Agung itu mendasari adanya pemberhentian dari Kongres Advokat Indonesia. Sebelumnya ini ya. Jadi berdasarkan konsekuensi daripada pasal 10 ayat 1 huruf C ya, dan di ayat 2-nya mengatakan advokat yang telah diberhentikan oleh organisasi advokat maka tidak dapat menjalankan profesinya sebagai advokat. Nah, sekarang persoalannya adalah bukan Mahkamah Agung yang memberhentikan, tapi berdasarkan rujukan daripada organisasi advokat. Nah, yang bisa untuk mencairkan kembali bukan di Mahkamah Agungnya, tapi di organisasi advokatnya, Kongres Advokat Indonesia yang bersurat kembali. Tapi masalahnya kan langsung diangkat DPN Pradi. Tempat bernaung ini, Bung Aiman, ya, saya baca nih dari Adinda Aiman. Saya ini sejak 3 tahun yang lalu, 20 Juli 2022, saya sudah Tapi Anda pernah dikeluarkan oleh itu nanti saya jawab. Enggak, pertanyaan saya dalam setelah kejadian itu, Bung Rasman pernah dikeluarkan dari belum pernah. Tunggu dulu. Periksa juga belum pernah. Bukan periksa, dikeluarkan dari tidak pernah. Bung Firdaus pernah dari Kongres Advokat Indonesia. Coba. Ya. Izin. Iya, betul kan? Assalamualaikum. Anda dikeluarkan oleh Kongres Advokat Indonesia. Saya dikeluarkan oleh Kongres Advokat Indonesia, tapi saya tidak pernah menerima undangan untuk diperiksa di Dewan Etik Kongres Advokat Indonesia. Yang kedua, surat putusan pemberhentian saya atau pembekuan saya itu saya belum pernah terima. Malah saya tahunya dari media sosial. Ya, bahkan surat dari Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Banten, saya nerimanya dari media sosial. Dan surat itu menjadi bahan netizen untuk mengolok-olok saya. Apakah ini cara yang benar bagi konstitusi sebesar Mahkamah Agung? Ya, itu dulu. Yang kedua, kalau memang kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang organisasi advokat yang berhak untuk memberhentikan advokat, itu saat Pradi masih single bar dikeluarkannya. Ketika Pradi sudah pecah dan menjadi KAI dan Pradi lainnya, single bar itu harus diperbaharui melalui undang-undang yang terbaru.
Maka ketika putusan itu kita pakai untuk digunakan saat sekarang ini, sudah tidak layak lagi untuk digunakan. Karena ketika dipecat oleh KAI, kami bisa pindah saja. Saya pindah ke Feradi WPI sekarang. Itu ketua umum saya. Feradi namanya. Feradi WPI. Jadi tidak ada regulasi atau undang-undang yang terbuat yang diterbitkan oleh pemerintah saat ini, ya, yang bisa mengangkangi, ya, yang bisa mengangkangi kewenangan dan hak kami sebagai advokat. Jadi hal yang keliru. Jadi begini. Coba Bung Firdaus baca di pasal 10 ayat 1 huruf C dan pasal 2-nya. Ya, di situ jelaskan bahwasanya advokat dapat diberhentikan atau diberhentikan secara tetap oleh organisasi advokat. Jadi tidak disebutkan di situ Pradi. Dan tetapi saudara, ini, begini saudara, saya tunggu dulu. Saya jelaskan dulu. Mahkamah Agung bahwa berdasarkan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia nomor 81 tanggal 15 Juli 2022 tentang pemecatan kepengurusan dari keanggotaan Kongres Advokat Indonesia telah terbukti melanggar kode etik ini. Iya, tetapi masalahnya undang-undang itu dikeluarkan pada saat Pradi masih single bar, saudara. Masih cuma satu waktu itu. Ya, hanya satu. Jadi kalau Anda menggunakan sekarang itu nggak bisa. Yang mana? Di mana dikatakan single bar? Sekarang kan Pradi pada baca pasal 10 dong. Satu organisasi advokat. Iya, masalahnya saya sudah di Pradi. Saya sudah di Pradi. Pahami di pasal 9. Saya sudah di Pradi. Coba dibuka pasal 10 gitu loh. Saya sudah hafal di otak saya. Saya bukan baca Google. Saya sudah di otak saya pasal 2. Bukan baca Google seperti Anda. Harusnya saudara itu udah salah sebelum minta maaf. Enggak, saya sudah minta maaf pada Mahkamah Agung. Sudah, tenang. Saya juga advokat, saya juga saya bukan advokat Google gitu seperti Anda. Saya otak pasal semua ada di sebentar. Saya juga advokat. Jangan kita saling gigit di sini gitu loh. Nanti saya berikan kesempatan. Kita saling menjunjung tinggi harga martabat kita. Kita simak dulu, nanti kita akan kembali.